Bismillahi ma sya Allah, la yasuqu khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, teman-teman para peserta FDM 2021 yang saya banggakan. Salah seorang pakar informasi dunia, Jeff Seleksi, dia menyatakan di masa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah sampai kepada tahap yang mencengangkan konsekuensinya. Satu sisi hadirin bernilai positif yang dapat mengangkat taraf hidup manusia, namun di sisi lain hadirin perkembangan dunia informasi dan komunikasi apabila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, maka hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Etika Berkomunikasi di Media Sosial dengan landasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seseorang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak terpedaya dengan kecerobohannya atau kelalaiannya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu sendiri. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menjelaskan, setidaknya dari isi kandungan ayat tersebut hadirin, terdapat 3 etika berkomunikasi di media sosial yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama. Yang pertama, jangan menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor yang mengandung unsur provokatif atau unsur pornografi. Yang kedua, jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang memiliki hak cipta. Dan yang ketiga, jangan memposting artikel atau status yang bohong yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin yang saya muliakan, rata-rata masyarakat Indonesia sekarang hadirin memiliki satu ponsel dan satu SIM card yang di dalamnya terpasang berbagai aplikasi sosial. Yang paling menonjol di antaranya hadirin Facebook, WhatsApp, dan Instagram, yang dimana mereka bisa menebar informasi dan berkomunikasi secara cepat tanpa terhambat waktu dan tempat. Namun hal ini hadirin menimbulkan satu polemik baru, berita benar dan salah menjadi satu. Padahal dalam menebar informasi dan berkomunikasi, etika pun harus diprioritaskan. Realita yang terjadi pada negeri kita ini hadirin, penyebaran hoaks semakin meningkat. Ketahuilah, hoaks hanya akan dapat terjadi karena semakin banyak orang munafik yang berkeliaran di negeri tercinta kita ini. Lantas bagaimana yang dikatakan dengan munafik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat.
Lantas, bagaimana cara kita untuk menyikapi penyebaran hoax di negeri tercinta kita ini? Jawabannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila terjadi kebatilan di depan matamu, yang pertama, cegahlah dengan tanganmu. Apabila tak mampu kau cegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Apabila tak mampu dengan lisanmu, maka cukuplah dengan hatimu. Sesungguhnya itulah cara yang terlemah untuk melawan kebatilan. Dari syarahan yang saya bawakan pada hari ini, hadirin, setidaknya ada 3 kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, pergunakan media sosialmu sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang kedua, jangan memposting artikel atau status yang bohong di media sosial yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, jadikan ponselmu sebagai amal jariahmu yang dapat menolong kamu di yaumil kubur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, hadirin. Sebagai penutup, saya menghimbau kepada seluruh konsumen media sosial, pergunakan media sosial dengan baik dan benar. Katakan yang benar pada yang benar dan katakan yang salah pada yang salah. Jangan membenarkan yang salah, apalagi menyalahkan yang benar. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.